Pas Bisnis masih menemani Anda, Saudara, masih dalam visi penyelamatan industri tekstil, khususnya Sritex. Skema apa yang bersifat cepat tetapi juga prudent? Kompas Bisnis akan tanya ke Ekonom Universitas Indonesia sekaligus Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Pagi, Mbak Pra. Ya, Mas Fitra, jadi skema seperti apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Sritex dari pilot dan juga gelombang PHK? Kita kesampingkan dulu tentang modal negara ya. Jadi bagaimana dengan opsi diskon pajak atau bahkan libur pajak, lalu penyerapan produk tekstil lokal atau opsi apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, jadi kita pertama harus melihat bahwa industri tekstil itu memang dalam beberapa tahun terakhir memang tertekan, apalagi eh, pasca COVID ini membuat kemudian industri tekstil terutama itu sangat kesulitan. Nah, oleh karenanya kita juga harus melihat bahwa solusi-solusi nanti yang dihadirkan oleh pemerintah itu jangan sifatnya cuma bisa menambal di jangka pendek, tapi akan berulang lagi nanti di jangka panjang. Oke lah, kalau kita bicara mengenai kebijakan yang sifatnya non APBN, ya pemerintah bisa mempush untuk adanya debt restrukturisasi atau restrukturisasi utang ya. Dan ini yang menurut saya jalan yang paling prudent ya. Kalau kita bicara mengenai bailout menggunakan APBN, ini akan banyak memburu rente di situ. Nah, kan sekarang lagi kasasi ya. Dalam proses kasasi itu nanti bisa kemudian dibicarakan ya antar pemerintah dengan Sritex untuk benar-benar membenahi ya proses atau debt restrukturisasi itu. Dan ini menurut saya langkah yang menurut saya paling paling sustainable. Sembari juga kemudian diperhatikan juga bagaimana kondisi industri tekstil kita. Nah, kalau kita melihat bahwa tahun ini dan beberapa tahun terakhir, Purchasing Manager Index in Manufacturing dari industri itu memang sudah sedemikian tertekan. Nah, salah satu yang membuat tekanan tersebut adalah dari sisi ongkos produksi. Dalam tahun ini saja, kalau kita melihat apa sih komponen ongkos produksi yang paling tinggi, salah satunya adalah berasal dari volatilitas nilai tukar. Nah, ini yang kemudian membuat kontraksi dari industri tidak hanya di industri tekstil gitu ya. Nah, oleh karenanya ya perlu kemudian dipahami juga bagaimana kemudian membuat efisiensi dari industri tekstil ke depan. Nah, kalau kita belajar misalnya dari modelnya India, India itu kemudian memberikan insentif kepada industri-industri yang sifatnya padat karya. Nah, karena apa? Di tengah terjangan teknologi sekarang, kita kan bicara mengenai efisiensi. Nah, ketika bicara efisiensi akan sangat rasional untuk kemudian mengalihkan tenaga kerja menjadi yang sifatnya non tenaga kerja atau yang lebih capital intensif. Apalagi industri tekstil ini untuk bisa bersaing itulah yang harus dilakukan. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana penyelamatan industri ini berikutnya, ya ada sifatnya harus lebih kepada insentif fiskal yang tadi Mbak Okta sampaikan ya, baik itu yang sifatnya tax allowance atau dalam bentuk fiscal insentif yang lain. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya, yang menjadi proses yang akan sangat berkesinambungan adalah membuka akses input produksi ya terhadap industri tekstil. Selama ini kesalahpahamannya adalah kalau misalnya kita membatasi impor itu akan memperbaiki kondisi industri tekstil kita. Padahal itu salah. Kalau kita bicara mengenai Vietnam, kenapa growth dari industri tekstil mereka bisa sangat sustainable? Nah, salah satunya adalah akses terhadap input produksi mereka itu sangat terbuka, gitu kan? Oleh karenanya impor untuk barang-barang produksi itu seharusnya jangan ditahan. Karena kalau kita lihat dari sisi global production network dan global value chain, kita dalam dalam apa backward participation, artinya dalam konteks mendapatkan input produksi itu kita sangat tertinggal gitu kan. Nah, jadi solusinya adalah solusi yang komprehensif yang kemudian tidak hanya populis gitu ya anti impor, tetapi juga harus kemudian membuka peluang percepatan apa namanya industri tekstil ini ke depan gitu kan. Nah, jadi di saat yang bersamaan pemerintah juga kemudian melakukan navigasi dan juga mitigasi terhadap dampak-dampak negatif ya bagi pembukaan impor itu terhadap juga situasi pekerjanya. Tapi menurut saya ketika kita membuka impor untuk input produksi itu saya rasa tidak akan serta-merta kemudian berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja. Karena yang terjadi adalah ketika kita mendapatkan input produksi yang murah dari luar tanpa ada pembatasan-pembatasan impor, maka produk akhirnya price-nya akan menjadi lebih kompetitif. Selama ini yang membuatnya tidak kompetitif adalah selain dari sisi ya mungkin labor-nya yang dalam konteks ini tidak produktif dibandingkan dengan apa industri-industri tekstil di luar sana. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah akses input produksinya itu terbatas sehingga harganya menjadi tidak kompetitif di pasar internasional. Nah, ini juga harus kita perbaiki.